Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas MJA Malang akan mempresentasikan apa itu imigrasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Egi dan teman saya Wonder Julio, dan ini Melda dan Dari apa saja? Hai teman-teman, saya moderator dari kelompok 5. Masalah kependudukan menjadi salah satu masalah yang sangat kompleks di suatu negara. Baik tidaknya kependudukan dapat menentukan arah negara tersebut. Tiga komponen utama yang mempengaruhi suatu kependudukan: kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dengar-dengarnya, TKA semakin meningkat di Indonesia semenjak ada UU Cipta Kerja disahkan. Ups, tapi kita nggak bahas itu loh. Kita akan membahas apa itu migrasi. Sebelum saya dan teman-teman saya menjelaskan lebih dalam apa itu migrasi, saya akan menjelaskan lebih dahulu apa tujuan kami untuk mempresentasikan migrasi tersebut. Tujuan dan manfaat yang diharapkan melalui presentasi ini adalah agar para penonton mengetahui apa itu migrasi, mulai dari pengertian, faktor penyebabnya, alasan terjadinya, jenis-jenisnya, hingga dampak yang ditimbulkan pada migrasi tersebut. Berikut penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu negara atau bangsa, bisa juga disebut sebagai nation state, ke negara lain di mana ia bukan merupakan warga negara dengan tujuan bekerja atau menetap. Dalam konteks yang lebih luas, meningkatnya migrasi dapat mempengaruhi terjadinya perubahan komposisi penduduk di daerah yang terkait dan juga mempengaruhi pola komunikasi baik berupa individu maupun kolektif. Dalam komunitas yang berbeda, ini berarti intensitas yang tinggi. Migrasi dapat memberikan pengaruh modernisasi, percepatan modernisasi pada teknologi di daerah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor terjadinya migrasi. Faktor pertama yaitu semakin berkurangnya sumber-sumber alam dan menurunnya permintaan barang-barang tertentu yang mana bahan bakunya juga sudah semakin sulit untuk diperoleh. Contohnya hasil tambang, kayu, dan juga bahan pertanian. Yang kedua yaitu terjadinya penyempitan lapangan pekerjaan di daerah asal dikarenakan masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin. Yang ketiga yaitu adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan suku di daerah asal. Yang keempat yaitu tidak cocok lagi dengan adat, budaya, dan kepercayaan di daerah asal. Yang kelima yaitu alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak lagi bisa mengembangkan karir pribadi. Yang keenam yaitu bencana alam, baik banjir, kebakaran, gempa bumi, atau musim kemarau yang berkepanjangan dan adanya wabah penyakit. Selain adanya faktor-faktor pendorong yang sudah saya jelaskan tadi, ada pula faktor-faktor penarik yang mendorong terjadinya migrasi. Yang pertama yaitu adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Yang kedua yaitu kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang ketiga, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang lebih menyenangkan, misalkan iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas masyarakat yang lainnya. Yang kelima yaitu tarikan dari orang-orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung. Yang keenam yaitu adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, atau pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang yang dari desa atau kota kecil. Bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan atau penyebab terjadinya migrasi. Yang pertama itu adalah alasan politik atau politis. Yang kedua, alasan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ada alasan agama atau kepercayaan. Yang keempat, alasan ekonomi. Yang kelima, alasan lain.
Contohnya seperti alasan pendidikan, alasan tuntutan pekerjaan, alasan kekeluargaan, alasan cinta, dan lain sebagainya. D. Jenis-jenis migrasi dan pola perpindahan penduduk dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara berpindah ke negara lain. Migrasi internasional meliputi imigrasi, emigrasi, remigrasi. Yang kedua, migrasi internal. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang masih berada dalam satu lingkup wilayah negara tersebut. E. Jenis migrasi yang berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, migrasi sirkuler atau yang biasa disebut migrasi musiman adalah migrasi yang terjadi jika seseorang ingin berpindah ke tempat lain tetapi tidak bertujuan untuk menetap di tempat tujuan tersebut. Yang kedua, migrasi ulang-alik adalah orang yang berpindah tempat setiap harinya meninggalkan tempat tinggalnya bertujuan untuk bekerja atau berdagang. Nah, bagaimana? Udah pada paham belum apa itu migrasi? Oke, sebelum itu saya akan menyimpulkan apa itu migrasi. Dari pembahasan presentasi ini, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu ke tempat yang lain melampaui batas politik atau batas negara lain. Kedua, faktor terjadinya migrasi yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Ketiga, alasan terjadinya migrasi bisa disebabkan oleh alasan politik, sosial masyarakat, agama, dan kepercayaan, ekonomi ataupun alasan lainnya. Secara umum, migrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi internasional seperti emigrasi dan remigrasi, serta migrasi internal seperti urbanisasi dan transmigrasi. Setelah saya menyimpulkan dari kesimpulan presentasi kami, saya akan memberi saran tentang presentasi kami. Saran yang bisa saya sampaikan melalui presentasi ini yaitu kepada penonton sekalian ataupun para pembaca untuk terus membahas wawasan kita dalam kependudukan karena kita semua adalah bagian dari penduduk itu tersebut. Setelah sekian, terima kasih atas presentasi kami. Terima kasih. Sampai di sini presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.